Yes, Subaru Forester. Akhirnya saya bisa mereview Subaru Forester generasi pertama. Dalam 3 tahun akhirnya saya bisa menemukan Subaru di Bandung. Susah banget untuk mencari yang generasi pertama seperti ini. Dan ini adalah tahun 2002 yang artinya facelift. Nah, di tahun 97 Subaru itu mendeklar bahwa dia mempunyai perintis sebuah crossover. Dia nggak mau disebut sebuah SUV compact seperti Honda CR-V, Toyota RAV4, atau bahkan Land Rover Freelander. Itu adalah sebuah SUV compact. Tapi Subaru dia nggak mau menciptakan sebuah SUV compact. Makanya terciptalah sebuah Forester yang bisa jalan-jalan ke hutan. Dan bahkan dia bukan sebuah estate. Nah, di tahun 97 Subaru tuh bingung gitu. Sebuah estate yang agak tinggi, terus dia punya kemampuan seperti sedan Impreza-nya. Makanya terjadilah ini sebuah crossover yang punya tinggi 200 mm. Oke lah, yang sekarang kan crossover tuh dibilangnya 180 mm aja udah dibilang crossover. Tapi ini benar-benar pure crossover. Nah, kata orang Jepang sendiri, Subaru itu merupakan merek yang reliable dibandingkan merek yang lain. Makanya hebat juga. Untuk di Indonesia, ATPM yang nggak tahu kemana, bengkelnya di Bandung juga nggak tahu kemana, di Jakarta mungkin ada beberapa 1-2, masih bisa survive sih Subaru ini. Padahal ini tahunnya tua, tahun 2002. Dia merupakan faceliftnya dari tahun 97, karena di tahun 2003 dia sudah berbeda generasi di generasi keduanya. Bentuknya juga mirip-mirip seperti ini, tapi Subaru yang sekarang gitu ya, yang Forester, itu udah berbeda bentuk lagi jadi sebuah SUV compact. Sayang sekali, tapi yang ini unik. Saya akan tunjukkan keunikannya, fitur-fiturnya, dan apa saja kelebihannya di Subaru Forester. Welcome back to Aspros Auto, and this is Subaru Forester. Sebelum kita bahas yang lain-lainnya seperti fiturnya dan segala macam desainnya gitu ya, ada baiknya juga di subscribe dulu channel Aspros Auto apabila Anda suka, dan segera tekan tanda loncengnya apabila pengen nggak ketinggalan update terbaru dari Aspros Auto. Apalagi komen, kami lebih senang kalau ada yang komen, karena dari komen kita bisa mendapat ilmu yang baru yang saya juga nggak tahu. Kadang-kadang netizen tuh pinter gitu ya, lebih pinter, dan kita bisa belajar dari sana. Nah, let's talk about the design, front design gitu ya dari Subaru Forester. Jadi Subaru Forester itu dari bentuknya tuh terlalu mainstream gitu, malah kayak udah pernah lihat di mobil apa gitu ya. Dan saya bisa sebutkan di sini, dari bagian depannya itu mirip seperti Toyota Kluger yang akhirnya ini kan tahun 97 ya. Kluger tuh lebih baru lagi, terus juga bisa disebut juga ini mirip mini Land Cruiser 100 series seperti ini juga. Terus juga dari headlampnya ini kalau secara garis besarnya juga kayak Toyota Soluna gitu ya. Banyak sih Toyota ya dari depan ya, kayak Toyota Soluna yang dibenyeng ke atas. Lampu seni mirip seperti Toyota Crown yang punya Om Mobi. Tapi itu kan rata-rata itu mobilnya di atas tahun 97, yang artinya banyak banget yang plagiat ke Subaru Forester. Jadi bisa dibilang Subaru Forester ini mempunyai desain yang bagus, tapi memang desainnya biasa aja dari bagian depannya, terlalu mainstream gitu. Tapi nggak apa-apa, dia mempunyai desain yang timeless. Nah, kalau udah seperti ini mirip seperti sebuah kijang kapsul. Lihat, dari grillnya dia udah seperti ini, ada facelift gitu ya dari tahun 97, dan facelift itu tahun 2000, bentuknya hampir mirip-mirip seperti ini aja. Jadi grillnya tuh hampir sama, headlampnya seperti ini, udah pakai plastik gitu ya. Dan juga ini masih halogen di bawahnya. Ini harusnya fog lamp kalau di luar sana, tapi di Indonesia kita tidak mendapat fog lamp seperti yang ditutup seperti ini, yang tidak pakai garis-garis kayak gitu ya. Jadi fog lampnya malah ditutup gitu ya, nggak ada fog lampnya. Ini enggak, ini dibentuk seperti aslinya, jadi kayak nggak ada fog lamp, tapi bagus gitu. Ini bukan untuk tempat fog lamp gitu, gimana ya ngomongnya, ya itulah. Desain pinggirnya gitu ya, di plagiat juga oleh Suzuki gitu ya. Suzuki dari pinggir sama dari belakang itu mirip Suzuki, tapi memang Suzuki Vitara yang zaman dulu sudah ada seperti ini. Tapi kalau sekarang di Forester itu ada generasi penerusnya, kan ada Suzuki 1.6. Nah, itu mirip banget dari sebelah sini, apalagi kalau kita ngelihatnya dari point of view di sebelah sini. Nah, kita ke sana itu mirip sekali seperti Suzuki Escudo yang 1.6.
Apalagi ada over fender yang ditonjolin sebelah sini, sebelah sininya, tapi tanpa ada tambahan daging di sebelah sini, modelnya udah tarik. Hah, keren sekali. Dan di sini kita bisa lihat Forester itu sudah dilengkapi dengan roof rail. Bisa dipakai buat camping. Bicara di bagian belakangnya, Subaru Forester itu bisa dibilang diplagiat lagi sama Suzuki Aerio. Dari format bodinya tuh hampir mirip seperti Aero, belakangnya juga seperti ini, kacanya dibesarin. Dan berbicara masalah kaca gitu ya, di Subaru Forester itu pengen visibilitasnya tinggi, makanya dia tidak sesuai yang depan, belakang, sama pinggirannya itu nggak sesuai, karena kaca belakang itu dibuat besar banget, tidak selaras dengan kaca paling belakang di row ketiga ini, tidak lurus, tapi dia dibesarkan lagi ke bagian bawah. Depannya juga sama, dia mempunyai kaca depan yang agak overlap ke bagian atap. Ini keren banget di Subaru Forester. Nah, ini di lampu belakangnya, karena ini adalah merupakan sebuah facelift di Subaru Forester yang pertama kali keluar, itu hanya di sebelah sini saja. Nggak ada kayak ginian, itu disatuin semua, lampu mundur, lampu sen di sebelah sini semua, dan di bagian bawah segaris gitu ya. Tapi di faceliftnya jadiin seperti ini, seperti Kijang Krista di tahun 2003, ditambahin sebelah sini juga si mika lampunya gitu ya. Tapi nggak hanya ornamen, kalau di Kijang Krista itu kan hanya ornamen, tapi ini berfungsi karena ini adalah lampu mundurnya si Subaru Forester. Jadi ya ini berguna gitu ya, faceliftnya gitu. Bempernya Subaru Forester itu lihat, dia panjang banget, hampir 20 cm untuk bagian belakangnya, untuk sebuah mobil yang desainnya dia harusnya kotak ke bawah gitu, tapi ini ditonjolkan bemper ya untuk memperkuat kesan SUV-nya. Dan juga untuk buka bagasinya dia mengalami facelift gitu ya, walau ya harus disebutin juga kan facelift ya. Nah, kalau yang pertama kali keluar dia bentuknya kotak seperti ini, dan ini untuk membuka bagasinya kan pakai model engkol kayak gini ya, ditarik cepol gitu ya. Ini udah lebih panjang dan sewarna dengan bodi yang sebelumnya dia hitam dok dan hanya kotak. Ini diekspos. Di situ juga ada kuncinya. Jadi kalau mengunci secara central lock gitu nggak bisa juga sih. Untuk kunci bagasinya di situ. Saya kira untuk membuka pintu sekaligus gitu ya, kayak Agya Ayla, tapi ternyata itu untuk kunci pintunya dan nggak bisa dibuka dari sini. Ada tulisan Subaru Forester, dan di sini ada all wheel drive. Nah, saya akan cerita tentang all wheel drive, tapi nanti setelah di next scene lah. Sekarang kita beralih ke mesin. Mesin yang dipakai oleh Subaru Forester itu lungsuran dari Subaru Impreza, yang artinya dia pakai mesin rally, dan dia punya konfigurasi flat 4 silinder gitu ya, tapi dengan konfigurasinya boxer. Nah, ini mesin yang legendaris di Subaru gitu ya, dan ini mempunyai tenaga 138 horsepower dan juga mempunyai torsi sekitar 184 Nm. Rasanya waktu itu saya punya, sebelum kesini tuh saya coba-coba dikit lah, torsinya tuh sangat melimpah dan torsinya tuh penuh gitu ya di setiap RPM-nya. Nanti saya coba di test drive, nanti kita coba secara langsung gitu ya, biar kita bisa merasakan bagaimana rasanya. Dan ini dia punya keistimewaan di Subaru Forester yang akan kita bahas nanti. Dia mempunyai sistem all-wheel drive, tapi all-wheel drive-nya bukan yang biasa, tapi full-time four-wheel drive. Subaru Forester dia diciptakan untuk masuk-masuk ke belusukan, ke hutan gitu ya, dipakai soft off-road lah gitu ya, makanya rangkanya harus kuat gitu. Tapi berbeda dengan Subaru Forester, dia mempunyai rangka yang kuat di bagian bawahnya, center gravity-nya dibuat sebagus mungkin ke bagian bawah. Tapi di Subaru Forester juga dia punya yang aneh, bentuknya harus maco seperti ini bodinya, tapi dia mempunyai yes, this is a frameless window. Nah, biasanya kalau off-road gitu ya, kayak off-road keluar itu harus nutup pintunya dengan cepat, tapi ini nggak bisa. Ini harus dari sini. Suka kebiasaan. Dari sini. Itulah. Forester. Sekarang kita berada di dalam sebuah Subaru Forester. Dan ini mirip sebuah dashboard mobil Jepang kebanyakan gitu ya. Kita sering banget ngelihat desain mobil-mobil Jepang seperti ini di tahun 97 sampai medio tahun 2000-an. Tapi di atasnya Subaru Forester dia mempunyai soft touch.
soft touch semua, dan di sini ada tempat penyimpanan di bagian atas, nice gitu ya. Ini kayak Harrier gitu ya, di sebelah sini ada tempat penyimpanan gitu ya, bisa dipakai untuk monitor gitu ya kalau sekarang di modif-modif, tapi janganlah, ini kan mobilnya jarang. Dan di sini di Subaru Forester dia sudah dilengkapi dengan 2 buah airbag, dual airbag di bagian depan. Di tahun 97 itu keren banget. Nah, tahun 2000-an tapi udah mulai common gitu ya untuk 2 buah airbag seperti ini. Terus kemudian dia udah punya tilt steering. Tilt steeringnya mainnya lumayan banyak tapi belum teleskopik. It's so nice gitu ya. Sebuah Subaru. Dan di sini kita ada cup holder gitu untuk 2 buah botol minuman. Terus juga di sini sudah ada rear defogger, ada hazard. Common lah. Terus di sini juga pengaturan AC-nya itu combine antara kompor-komporan dan geser-geseran. Untuk fan-nya dia pakai geser, terus juga lengkap gitu ya, arah semburannya sampai ke kaki, front defogger juga, ada heaternya juga, dan di sini kita bisa lihat head unit. Head unitnya dia mereknya Subaru gitu ya. Dan di sini masih sistem kaset double din. Ada CD-nya juga sih. Kita akan bicara asbak di Subaru karena Subaru Forester senang banget sama asbak. Satu di sini, pokoknya tempat-tempat bolong kayak gini tuh Subaru Forester tuh seneng banget Subaru gitu ya. Satu di sini di asbak depan, tengah, terus di bagian pintu udah pasti ada asbaknya gitu ya, ada tempat penyimpanan. Nggak tahu itu buat asbak atau enggak, tapi itu adalah kayaknya buat asbak aja bisa. Sampai di bagian belakang ada tempat penyimpanan juga, pegangannya ada seperti itu juga, ada asbaknya lagi yang khusus bener-bener asbak. Nggak tahu Forester kayaknya seneng banget untuk tempat nyimpen-nyimpenan. Di bagian tengah sebelah sini, nah di sini ini kan transmisinya manual, dan let's talk about this transmission, transfer case, and all about this gitu ya. Ini agak panjang, bakal agak panjang karena kita bisa melihat ini transmisinya manual, 5 percepatan saja, it's very common. Tapi di Subaru Forester dia punya sistem all-wheel drive. Tapi kalau saya lihat, saya baca-baca gitu ya di literatur, all-wheel drive-nya di Subaru Forester itu berbeda, bukan all-wheel drive, tapi lebih tepatnya sebuah full-time four-wheel drive. Jadi ketika kita berjalan aja, itu keempat rodanya sudah jalan. Jadi penggeraknya benar-benar 4 roda, apalagi spesial buat yang manual seperti ini, torsinya terbagi rata, depannya 50, belakangnya 50% gitu ya. Tapi yang Matic-nya itu yang depannya 60, belakangnya 40% gitu pembagian torsinya. Itu aneh banget Subaru buat seperti itu. Dan di versi Matic-nya tidak ada transfer case untuk high-low. Di manual saja yang ada untuk versi low gear. Yes, ini bukan sebuah all-wheel drive saja, tapi benar-benar full-time four-wheel drive. Makanya yang Matic dibilangnya all-wheel drive lah ya. Tapi yang manual itu spesial, dia punya low gear, high-low, benar-benar bisa dimanfaatkan menjadi low gear. Jadi untuk over-overdan ini masih bisa capable. Di bagian suspensinya juga, Subaru Forester dia spesial karena dia sudah dilengkapi dengan self-leveling. Jadi kalau di belakangnya ambles dia bakal naik sendiri, itu ajaib sekali. Seperti suspensinya Volvo gitu ya. Dan itu harganya udah pasti mahal. Dan juga ini hebatnya gitu ya, karena dia punya self-leveling. Jadi kalau kita turun, jadi jalan turun gitu ya, dia mendistribusikan weight distributionnya malah ke bagian depan supaya dapat traksi maksimal dari roda depannya. Kalau lagi nanjak, dia weight distributionnya dibagi ke belakang semua supaya ban belakang yang mendapat traksi yang lebih maksimal. Ini ajaib di Subaru Forester. Ini dia punya box yang spesial gitu ya. Ini biasa aja gitu ya. Tapi ini modelnya model geser, bisa dijadiin cup holder. Bisa yang untuk yang gede banget, botolnya gede masuk ke dalam, atau bisa dipakein ada pengganjalnya di sini supaya cup holdernya kelihatan muncul di sebelah sini, nggak ngedelap ke dalam gitu ya. Nah, ini tuh Subaru Forester dia mempunyai tingkat nyamannya enak gitu ya. Kita nyetirnya enak, dashboardnya rendah, atapnya tinggi, joknya empuk-empuk gitu ya. Ditambah ergonomisnya dengan tilt steering, tapi kita udah dapet ergonomisnya tuh udah enak banget, dan juga dia dilengkapi dengan armrest. So satisfying banget. Tadi nyetir sebentar aja kita edik gitu ya. Fun to drive banget untuk di sebuah Subaru. Fitur-fitur yang ada di sini ya cukup common lah pada tahun 2000-an. Di sini ada electric mirror juga, di sini juga ada
power window, ada lock window juga, central lock. Di sini juga ada side pocket, di bagian trim pintunya ada speaker. Udah cukup biasa, tapi yang luar biasanya ini transmisi manual tapi dilengkapi dengan cruise control. Yes, di sini ada cruise control di sini, tapi pengoperasiannya cukup berbeda karena untuk cruise controlnya itu terpisah. Untuk mengaktifkan cruise controlnya ada tombolnya di sebelah kanan. Kalau nggak dipencet itu cruise controlnya nggak akan jalan. Di Subaru Forester juga dia punya fitur yang keren, seperti safety belt. Safety beltnya ada di semua penumpang. Enggak, ada 4 aja. Ada 4 aja, tapi lucunya di Subaru Forester dia mempunyai height adjustable safety beltnya itu. Dan ini nggak hanya di depan, sampai ke bagian belakang itu safety beltnya mempunyai height adjusternya. Diperhatikan juga ya kayak gitu ya. Ini untuk di penumpang belakangnya tidak begitu dapat prioritas gitu ya. Subaru Forester itu diperuntukkan, diciptakan untuk kenikmatan mengemudi di bagian kokpitnya. Di bagian belakang ini sebagian bonus aja. Kalau misalnya ikut ya masih bisa lah di Subaru Forester. Kita punya 3 jari, headroomnya luas, kakinya bisa nyelimpet ke dalam bawah si kursi bagian driver atau di bagian depannya. Dan di sini kita nggak punya apa-apa, cup holder aja cuman 1 di bagian tengah sebelah sini. Dan kita juga punya trim pintu yang biasa aja seperti mobil Jepang yang lainnya, tapi ini joknya empuk. Dan di tengahnya ini tunnelnya gede, jadi kalau di tengah kita merasa agak lebih tinggi daripada yang kiri kanannya, tapi at least masih disediakan manusiawi lah. Untuk sebuah Forester masih disediakan headrest. Pelipatan joknya dia 60-40 dan ada seat beltnya. Seat beltnya tadi dibilang height adjuster gitu ya. Itu buat apa di belakang, tapi ini niat banget dibuatnya. Kita lihat bagasinya si Subaru Forester gitu ya. Ini tergolong rendah. Untuk membuka bagasinya kita harus nunduk ya seperti Estate atau Wagon. Ini lucunya si Subaru Forester. Tapi untuk membuka bagasinya, lihat. Saya tingginya 170 dan ini tidak mentok sama sekali ke bagian atas. Dan bagasinya ini gede banget. Di sebelah sana ada power socketnya, sebelah sini juga ada tempat penyimpanan. Banyak sekali, dan ini dalam untuk tempat penyimpanannya untuk air mineral yang 600 mililiter. Itu bisa masuk langsung ke bagian kiri atau kanan, karena bukan nabuan bisa masuk ke situ. Dan masih kalau kurang lega gitu ya, ini ada cargo netnya. Kita bisa melipat jok row kedua. Yes, it's a flat floor. Jadi di Subaru Forester itu mempunyai spare tire. Ya udah biasa lah ya, untuk mobil-mobil lainnya juga punya spare tire. Tapi uniknya penempatan spare tire di Subaru Forester itu tidak benar-benar berada di tengah. So, kalau kita punya barang di pinggir-pinggir sebelah sini, itu nggak harus ngeluarin barangnya dulu baru dibuka. Dan ini sebelah sini, dia agak mepet ke sebelah kanan. Spare tire-nya juga dia mempunyai spare tire yang full size. Dia pakai yang kaleng gitu ya. Dan juga dongor-dongornya di bawah sini. Ini jadi kalau buat off-roader ini sangat membantu. Jadi nggak usah ngeluarin barang-barang dulu, pepetin aja ke sebelah kiri, baru bisa dibuka spare tire-nya. Jadi Subaru, saya baru ngerti kenapa orang-orang yang fanatik Subaru itu benar-benar suka sama Subaru. Karena mobil ini tidak diciptakan untuk dinikmati dari luar. Jadi fashion atau desain dari luarnya tuh kalah sama performance. Subaru dibeli orang untuk performanya. Kenikmatan berkendaranya tuh enak banget nih Subaru. Dari mesinnya dia ngisi, dari torsi awalnya ngisi. Ini belum pakai turbo ya. Jadi ini torsi di awalnya itu ngisi banget, sampai ke red line-nya aja dia masih begitu. Saya baru tahu kenapa Subaru banyak fanatiknya. Mobilnya enak dipakai stop and go, torsinya melimpah. Tapi memang kalau yang belum terbiasa dengan 4-wheel drive full time gitu ya, yang benar-benar keempat rodanya berjalan, ini seperti kayak ada yang ngerem gitu. Di double cabin dulu juga saya pernah kayak gitu. Jadi
tempatnya jalan. Jadi kalau misalnya dari berhenti terus mau jalan terus pelan-pelan itu kayak ada yang nyendet. Nah itulah four wheel drive-nya benar-benar aktif. Yang ini juga begitu, full time four wheel drive untuk yang manualnya. Tapi yang Matic-nya dibilangnya all wheel drive karena tidak ada rasio gigi yang rendah. Nah senangnya di Forester gitu ya, dia ada gigi low gear-nya tuh ada gitu. Walaupun nggak berbeda jauh, tadi saya coba itu nggak berbeda jauh antara yang high sama low-nya. Jadi low-nya itu kayaknya diciptakan untuk ya soft off-road gitu ya, kayak misalnya untuk menambah traksi aja, tapi bukan benar-benar untuk yang heavy duty off-road di Subaru Forester. Tapi at least dia punya gigi low untuk yang manualnya. Visibilitasnya oke, ke depan, samping, belakang, gede-gede kacanya. Jadi kalau kita lagi manuver, lagi off-road, itu enak banget lihatnya kanan kiri samping. Kok jadi pengen ya Subaru ya? Suspensinya empuk, ini padahal udah pakai ring 18, apalagi versi yang aslinya yang velg 15, pastinya lebih empuk dan nyaman daripada ini. Ini velg 18 aja saya bilang empuk gitu. Mesinnya ya saya bilang saya sudah cukup puas. 2000 cc, 138 horsepower, torsinya 184 Nm. Ini bisa mengakomodir kebutuhan ngebut gitu ya. Sampai ya ini saya perkirakan sampai 180 sampai 200 sih masih agak cepet gitu, apalagi dengan traksi di keempat roda. Sayangnya di bagian pengeremannya ini terasa kayak apa ya? Kayak nggak bener-bener pakem gitu loh si remnya tuh. Padahal ini udah ini belum ABS kita. Ini belum ABS, belum ABS. Dan ini sayangnya remnya juga agak sedikit kayak apa ya? Kurang pakem aja gitu. Konsumsi BBM. Ini tadi saya pakai putar-putar, saya pakai shooting. Ini kan kapasitasnya 60 liter ya, cukup gede lah untuk sebuah wagon atau crossover 60 liter. Tapi saya pakai ini dari tadi indikatornya masih ya berkurang satu strip lah. Dipakai shooting, nyala mesinnya, dan bolak-balik test drive masih berkurang satu strip. Berarti ini saya bilang untuk menghela si four wheel drive kan berat ya, lebih berat daripada mobil yang regular. Tapi ini saya kira cukup irit ini. Saya nggak bisa memperkirakan sih seberapa iritnya, tapi saya kira ini cukup irit loh. Kegerapan kabinnya juga oke, jadi ini nggak berisik atapnya. Ini kan lagi hujan lah, rintik-rintik gitu ya. Terus juga suara traffic noise-nya masih cukup oke, tapi nggak dibilang bagus-bagus banget, enggak gitu. Suara mesinnya teredam dengan baik, suara bannya memang agak masuk sedikit. Ya itulah Subaru Forester. Satu lagi, ini mobilnya kalau kita masuk gitu dan nyetir, itu kesannya si mobilnya kayak ngajak let's take roll and ride and fasten your seat belt gitu. Nggak mau pelan-pelan, pengennya tuh pengen cepet aja. Dan ada minusnya, ini jadi dari injakan ruang kakinya tuh sempit gitu ya. Jadi kalau kaki saya tuh gede, ukuran sepatu saya tuh 45, 46. Jadi di sini ada kayak footrest gitu kalau ada yang Matic-nya. Terus antara pedal gas dan pedal kopling itu saling deketan. Jadi kadang kegesek-gesek, ini yang membuat tidak nyaman di Subaru. Oh, apa yang saya pikirkan mengenai Subaru Forester? Yang pertama, dia senang dikendarai. Saya edik banget untuk nyetir sebuah Subaru gitu ya. Dan ini benar-benar baru banget untuk saya coba Subaru gitu ya. Karena kita di Bandung dan jarang banget kedatangan sebuah unit Subaru. Saya pengen banget nyetir lagi dan lagi di Subaru Forester, apalagi tipe yang Impreza-nya gitu, saya juga nggak tahu. Nah, saya juga senang dengan keunikan fitur-fiturnya, walaupun dia common seperti Jepang, tapi ini yang nggak dipunyai sama orang-orang gitu ya. Asbaknya banyak gitu ya, kalau yang seneng ngerokok lagi di hutan itu sangat kebantu sekali di Subaru Forester. Saya punya banyak cerita gitu ya, kalau lagi kumpul sama temen, saya punya Subaru loh gitu ya, kalau lagi kumpul kan yang lain udah pakai Toyota, Honda, Suzuki, it's very common. I got a Subaru gitu ya, bener-bener kita punya window yang frameless, mesin boxer. Orang-orang pasti penasaran banget untuk nyetir yang namanya mesin konfigurasi boxer 2000 cc, apalagi yang kita punya itu 2500 cc dengan turbo, iya, dengan Impreza yang STI. Mesin ini aja saya sudah cukup puas, tenaganya cukup ngisi. Tapi ada yang saya nggak sukanya gitu ya di Subaru Forester. Saya di Bandung, saya nggak tahu mau kemana untuk bengkelnya. Mungkin ada beberapa yang bisa ngulik. Ya, tapi itu menjadi bahan eksperimen mobilnya. Mungkin di Jakarta ada beberapa, tapi di Bandung saya belum
Terus juga ke depannya saya akan takut dengan sistem 4-wheel drive-nya. Kalau rusak, transmisinya mau dikemanain? Saya mau beli di mana? Apakah saya harus datengin spare part-nya gitu ya, khusus dari Singapura gitu. Itu membutuhkan biaya yang gede gitu untuk memperbaiki sistem 4-wheel drive di Subaru Forester. Body part langka. Sebuah mobil langka, body part-nya pasti mahal dan harus pesen ke eBay. Harus online. Kita nggak punya ready stock gitu ya. Walaupun memang beberapa komponen gitu ya, bukan body part aja, seperti koplingnya kita katanya bisa pakai Panther yang 2.3, kampas remnya bisa pakai L300. Kita harus benar-benar ikut milisnya, ikut klubnya, baru kita mengerti bagaimana Subaru. Dan fanatik Subaru di Indonesia itu benar-benar fanatik. Kalau udah pakai Subaru, dan termasuk saya, itu sulit berpaling kayaknya ya, kalau udah pakai Subaru. Harganya ini, nah ini dia, range harganya untuk Subaru Forester di Indonesia di tahun 97 sampai Medio atau generasi 1 seperti ini, itu range harganya dari 70-an sampai ke 100-an juta gitu ya. Seperti yang belakang saya ini ya, bisa ditanya aja nanti pemiliknya, itu katanya ingin menjual juga. Nah, sebelah sini nih Instagramnya. Tanyain aja ke situ kalau misalnya berminat dengan mobil si Subaru Forester. PKB-nya itu adalah sekitar 4 juta something gitu ya, ditambah denda dan segala macam jadinya 6 juta ya. Berarti PKB-nya sekitar 4 jutaan. S.